Salam. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana nasib kita dalam kehidupan ini. Seringkali orang mengeluh tentang nasibnya, dan mari kita belajar bagaimana tentang kehidupan kita bersama dengan Kristus. Ayat Alkitab saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 2-9. Di sana dikatakan, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit dan orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan yang lebih buruk terjadi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Nah, dalam kehidupan ini kita seringkali mengalami masalah-masalah yang bertahun-tahun. Bahkan dalam contoh ini dimatakan 38 tahun dalam keadaan yang buruk. Sepertinya tidak ada harapan. Saya nggak tahu saudara punya masalah berapa lama yang tidak selesai-selesai. Sepertinya putus asa dan nasib tidak berubah-berubah. Semangat hidup tetap harus ada. Orang ini punya semangat, tetap menanti bagaimana mujizat Allah terjadi. Tapi ketahuilah bahwa semangat hidup tidaklah cukup untuk membuat sebuah perubahan dalam kehidupan ini. Saudara semangat, saudara bekerja semangat, saudara mencari segala sesuatu semangat. Tapi semangat saja terkadang tidak cukup untuk bisa mengubah kehidupan kita. Saudara mau mengharapkan orang lain. Orang ini berkata, "Tuhan, setiap kali ada goncangan, orang lain sudah mendahului aku. Orang lain itu egois. Mereka tidak mungkin memikirkan Anda. Mereka memikirkan bagaimana dirinya diselamatkan. Mungkin ada 1, 2, 3 orang memikirkan keselamatan Anda atau kehidupan Anda. Tapi jarang sekali, karena mereka juga punya masalah sendiri. Karena itu, ketika saudara ingin berubah kehidupan saudara, ada sebuah waktu di mana akan datang kepada saudara, yaitu anugerah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ketika dia mendengarkan perkataan Tuhan, maka orang ini sembuh. Jadi untuk mengubah nasib, bukan sekedar semangat dan usaha, bukan sekedar penantian, tapi saudara butuh perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita berharap bahwa bagaimana kita mengubah kehidupan kita. Masuklah dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjumpa dengan Anda, ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, saudara pasti sebagai ciptaan yang baru. Keadaan saudara sekarang bergantung kepada Kristus, bergantung kepada kepemimpinan Kristus, bergantung kepada kekuasaan Kristus. Dan saya yakin kehidupan kita akan berubah. Yang sebelumnya tidak sanggup, tapi sekarang bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus, kehidupan kita pasti berubah. Tuhan memberkati saudara. Amin.